Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Lembang airnya jernih, deras mengalir tak masalah. Perkenalkan, saya Sri Wardani, peserta diklat calon pengawas sekolah. Kegiatan tes substansi calon pengawas SMP Kota Tangerang yang diselenggarakan dari tanggal 8 sampai dengan 15 Juli 2021. Berikut rangkaian kegiatan tes substansi calon pengawas SMP Kota Tangerang. Laporan dari Sri Wardani SPD MPD SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Acara pertama, Kamis 8 Juli 2021 adalah pembukaan seleksi pengawas dan seleksi kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tangerang, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, beserta Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang. Berikut arahan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kota Tangerang. Dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dan pembukaan seleksi pengawas dan seleksi kepala sekolah oleh Bapak Wali Kota Tangerang. Ini adalah peserta tes substansi calon pengawas SMP SD Kota Tangerang. Seleksi substansi bakal calon pengawas sekolah. Dasar hukum Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Yang kedua, Permendikbud nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. 3. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 21 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 212/P/2018 tentang penugasan LPPKSPS untuk melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan pengawas sekolah. Permendikbud nomor 36 tahun 2019 tentang tata kelola lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah LPPKSPS. Regulasi pengawas sekolah dari tahun 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, dan 2018. Penyiapan proses pelaksanaan diklat fungsional calon pengawas sekolah diawali calon pengawas sekolah diusulkan oleh satuan pendidikan dan membawa berkas lamaran ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mengikuti seleksi administrasi. Bila lolos seleksi administrasi, lanjut mengikuti tes substansi calon pengawas sekolah. Bila lolos tes substansi calon pengawas sekolah, akan mengikuti kegiatan diklat fungsional calon pengawas sekolah
dengan kegiatan OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Bila lolos, maka akan mendapatkan STTPP. Setelah mendapatkan STTPP, maka calon pengawas sekolah akan mendapatkan SK pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah oleh Wali Kota Tangerang. Begitu rangkaian diklat penyiapan proses pelaksanaan diklat fungsional calon pengawas sekolah selama 171 jam pelajaran. Bagaimana pengawas sekolah? Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Bakal calon pengawas sekolah adalah pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan seleksi substansi, serta sedang mengikuti diklat fungsional calon pengawas sekolah. Calon pengawas sekolah adalah bakal cawas yang dinyatakan lulus diklat fungsional calon pengawas sekolah. Seleksi administrasi adalah proses kegiatan penilaian kelengkapan dokumen pelamar bakal calon pengawas sekolah. Seleksi substansi adalah proses kegiatan penilaian potensi kepengawasan bakal calon pengawas sekolah. Penyiapan calon pengawas sekolah, proyeksi kebutuhan pengawas sekolah 5 tahun mendatang dilakukan dengan memperhatikan: pertama, jumlah pengawas sekolah pensiun atau mutasi. Kedua, pembangunan unit sekolah baru. Ketiga, jumlah satuan pendidikan. Yang keempat, jumlah guru, kesesuaian jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari guru TK atau kepala TK. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari guru SD atau kepala SD. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari guru SLB atau kepala SLB. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SMP diangkat dari guru SMP atau kepala SMP. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SMA diangkat dari guru SMA atau kepala SMA. Sedangkan pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SMK diangkat dari guru SMK atau kepala SMK. Rasio kebutuhan pengawas sekolah untuk bidang pengawasan TK 1:10 satuan pendidikan dan guru 1:60. SD 1:10 satuan pendidikan dan guru 1:60 guru. SMP 1:7 satuan pendidikan dan guru 1:40. Sedangkan SMA 1:7 satuan pendidikan dan guru 1:40. Begitu juga SMK dan SLB serta daerah khusus. Seleksi administrasi bakal calon pengawas sekolah. Yang pertama, masih berstatus guru memiliki sertifikat guru dengan pengalaman mengajar 8 tahun atau guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 tahun. Yang kedua, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4.
Berikutnya, memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan, memiliki pangkat paling rendah penata atau golongan ruang 3C, usia paling tinggi 55 tahun, lulus seleksi calon pengawas sekolah, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP, dan setiap aspek penilaian perilaku kerja pada penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai B dalam 2 tahun terakhir untuk setiap aspek penilaian perilaku kerja. Berdasarkan persyaratan di atas, maka dokumen persyaratan yang harus dilengkapi pada seleksi administrasi adalah sebagai berikut: surat lamaran, data riwayat hidup, mulai dari kepegawaian, sertifikat pendidik, kualifikasi akademik, keikutsertaan dalam diklat selama menjadi guru PNS atau kepala sekolah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah apabila yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala sekolah, prestasi akademik dan non-akademik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pembimbingan teman sejawat, misalnya pembimbingan guru, pemula, atau pembimbingan peserta didik, misalnya pembinaan OSN 2 tahun terakhir. Penilaian prestasi kerja PNS dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, data pendukung sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, ketua program, kepala bengkel, kepala perpustakaan, atau koordinator PKB, PKG, dan lain-lain. Dalam data riwayat hidup ini sebagai A sampai dengan I dilengkapi dengan dokumen. Sedangkan seleksi substansi bakal calon pengawas sekolah, seleksi substansi bakal calon pengawas sekolah atau BCPS dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui LPPKSPS bagi bakal calon pengawas sekolah yang dinyatakan lulus seleksi substansi dapat mengikuti diklat fungsional calon pengawas sekolah. Bakal calon pengawas sekolah yang dinyatakan tidak lolos seleksi substansi dapat mengikuti seleksi substansi kembali paling banyak 1 kali pada tahun berkenaan. Apabila masih tidak lolos dalam seleksi substansi, maka status bakal calon pengawas sekolah dinyatakan gugur dan dapat melamar kembali sebagai bakal calon pengawas sekolah pada tahun berikutnya. Strategi pelaksanaan hari pertama, pembukaan, orientasi kegiatan, dan penilaian proposal. Sedangkan hari kedua, penilaian proposal, presentasi, dan wawancara. Dan hari ketiga, presentasi dan wawancara, evaluasi penyelenggaraan, dan penutupan. Waktu penilaian untuk tiap peserta. Penilaian proposal konsep rencana pengawasan 20 menit, presentasi proposal 15 menit, wawancara proposal terkait pengawasan sekolah 30 menit. Total jumlah waktu penilaian untuk tiap peserta 65 menit. Penilaian proposal kelengkapan dokumen 40% dengan aturan APIK 60%, di mana asli 20%, penting 40%, ilmiah 30%, konsisten 10%. Sehingga kelengkapan 40% dan APIK 60% menjadi 100% nilai proposal. Penilaian presentasi proposal, penguasaan materi bobot 40%, penggunaan bahasa verbal, nonverbal, dan intonasi 20%, penggunaan waktu 20%, penggunaan media dan teknologi 20%.
penilaian wawasan proposal, substansi kepengawasan, program pengawasan, sikap dan kepribadian, serta motivasi. Penilaian seleksi substansi, komponen proposal, konsep rencana pengawasan 20%, presentasi proposal 40%, wawancara proposal terkait pengawas sekolah 40%, sehingga menjadi nilai akhir seleksi substansi bakal calon pengawas sekolah. Sebutan nilai akhir seleksi substansi calon bakal pengawas sekolah, rentang nilai antara 90 sampai dengan 100, sebutan sangat memuaskan dan lolos. 70 sampai dengan 90 memuaskan juga lolos, dan kurang dari 70 mendapat sebutan cukup akan tetapi tidak lolos. Peserta dinyatakan seleksi calon pengawas sekolah jika memperoleh nilai minimal 70 dengan sebutan memuaskan. Acara penutupan seleksi pengawas sekolah dan seleksi kepala sekolah. Oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, dan kegiatan tes substansi calon pengawas sekolah dan kepala sekolah ditutup oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Syahrudin. Demikian laporan kegiatan tes substansi calon pengawas sekolah dan calon kepala sekolah SMP SD Kota Tangerang. Kali Lembang untuk berenang dari hulu sampai Bulakan, sungguh hati terasa senang jadi pengawas yang dirindukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.